Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizani Ruwahida. Saya dari D4 Teknik Otomasi 4A dengan NRP 0919040018. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari pengerjaan saya mengenai materi cascade dan sekuensial pada mata kuliah praktikum hidrolik dan pneumatik. Di sini nanti akan ada 3 buah pertanyaan dan 3 buah cara pengerjaan. Namun sebelum kita masuk pada langkah pengerjaan, alangkah lebih baik kita sama-sama memahami terlebih dahulu maksud dari pertanyaannya. Nah, yang sudah tertera pada layar di sini merupakan pertanyaan yang pertama, di mana pertanyaannya adalah buatlah rangkaian pneumatik untuk mesin pemindah barang. Bila barang sudah di tempat mesin dan tombol start ditekan, maka piston A akan bergerak mengangkat barang ke atas. Nah, piston A bergerak mengangkat barang ke atas ini dinamakan dengan A+. Setelah piston A maksimum menyentuh limit switch, maka piston B keluar mendorong barang ke konveyor di atas. Nah, ketika piston B ini keluar, maka lambangnya adalah B+. Setelah piston B maksimum menyentuh limit switch, maka piston A bergerak turun. Nah, tadi piston A bergerak naik atau bergerak ke atas, dia lambangnya A+. Nah, sekarang piston A bergerak turun, maka dia dilambangkan dengan A-. Piston A minimum menyentuh limit switch, kemudian piston B bergerak mundur ke posisi semula. Nah, ini disebut dengan B-. Dengan demikian, maka sekuensial atau pengalamatan dari pertanyaan nomor 1 ini adalah A+, B+, A-, dan B-. Nah, setelah kita sudah mengetahui sekuensialnya, kemudian step selanjutnya adalah kita membuat diagram langkah kerjanya, langkah prosesnya. Namun sebelum itu saya hapus terlebih dahulu coret-coretan yang sudah saya buat tadi. Nah, bagaimana untuk membuat diagram langkah kerjanya? Maka akan ada pada layar ini. Nah, pada layar ini merupakan diagram langkahnya, di mana sekuensial tadi adalah A+, B+, A-, B-. Selanjutnya, yang saya tandai ini merupakan line, dan di sini ada 3 buah line. Line pertama, line kedua, dan line pertama. Mengapa ini disebut dengan line pertama? Karena sistem yang bekerja ini merupakan sistem pengulangan. Dia akan bekerja secara berulang. Untuk itu, setelah dia line pertama, line kedua, dan akan kembali berulang pada line pertama lagi. Selanjutnya, untuk line 1, kita lambangkan dengan L1. Untuk line 2, kita lambangkan dengan L2. Line 3, line 1, kembali kita lambangkan dengan L1. Selanjutnya, kita buat pengalamatannya. Untuk A+, pada aplikasi FluidSim nanti akan dilambangkan dengan A1, kemudian B+, akan dilambangkan dengan B1, kemudian A- akan dilambangkan dengan A0, dan B+, dan B- akan dilambangkan dengan B0. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, ini prosesnya merupakan pengulangan, maka B0 ini akan kembali pada line 1. Dan pada proses ini kita memerlukan push button, di mana push button ini merupakan komponen yang berfungsi untuk start atau memulai langkah kerja dari suatu sistem di sini. Nah, posisi dari push button ini ada pada line pertama. Baik, saya rasa itu cukup untuk menjelaskan diagram langkahnya. Kemudian langsung saja kita beralih pada rangkaian asli di FluidSim. Nah, ini merupakan rangkaian yang sudah saya buat pada aplikasi atau software FluidSim, di mana seperti yang kita tahu tadi, sekuensialnya adalah A+, B+, A-, B-. Dan diagram langkah kerja yang sudah kita susun tadi sangat berguna sekali untuk mengalamatkan masing-masing dari komponen ini.
Baik, langsung saja kita play atau kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Kita tekan dulu push button-nya. Nah, bisa dilihat bahwa prosesnya A+, B+, B-, A-. Oke, selanjutnya kita beralih pada soal yang kedua. Soal kedua ini, saya bacakan terlebih dahulu. Mesin pemindah barang bekerja jika tombol start atau tombol 1.4 ditekan, maka piston A akan bergerak mengangkat barang yang datang dari konveyor 1 ke atas. Seperti yang pada soal pertama tadi, mengangkat barang ke atas dilambangkan dengan A+. Setelah piston A maksimum menyentuh limit switch, maka piston B keluar mendorong barang ke konveyor 2. Nah, ini B+. Piston B maksimum menyentuh limit switch, maka piston B ini kembali pada posisi semula. Berarti ini adalah B-min. Piston B minimum menyentuh limit switch, kemudian piston A bergerak turun. Ini adalah A-min. Dengan demikian sekuensialnya maka A+, kemudian B+, kemudian B-min, A-min. Nah, ini adalah sekuensial untuk pertanyaan yang kedua. Setelah kita menentukan sekuensialnya, maka langkah selanjutnya adalah menentukan diagram langkahnya. Bagaimana? Nah, seperti ini. Ini merupakan diagram langkah untuk soal nomor 2, di mana tadi A+, B+, B-min, A-min. Seperti yang sudah saya jelaskan pada soal pertama tadi, ini merupakan line 1 yang dilambangkan dengan L1, kemudian ini line 2 yang dilambangkan dengan L2, ini line 1 karena prosesnya berulang. Kemudian ini pada bagian ini merupakan grup 1 yang dilambangkan dengan G1, kemudian ini adalah grup 2 yang dilambangkan dengan G2. Oke, proses selanjutnya adalah pengalamatan untuk masing-masing variabelnya. Untuk A+ dilambangkan dengan A1, B+ dilambangkan dengan B1, B- dilambangkan dengan B0, dan A- dilambangkan dengan A0 ditempatkan pada line pertama. Dan setiap prosesnya pasti ada yang namanya push button untuk memulai proses atau start. Langsung saja untuk rangkaian pada soal nomor 2. Nah, ini merupakan rangkaian untuk soal nomor 2. Di mana ini piston A, ini piston B, pengalamatannya A+, B+, B-min, A-min. Baik, langsung saja kita simulasikan hasilnya seperti ini. A+, B+, B-min, A-min. Nah, sesuai pada pengalamatan yang tadi. Selanjutnya kita beralih pada pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini merupakan mesin bending plat U. Benda kerja atau plat telah ditempat di mesin bending dan tombol start ditekan. Piston A akan bergerak turun menjepit plat. Nah, bergerak turun ini tidak bisa langsung disebut dengan A-min. Kenapa? Karena pistonnya berbentuk seperti ini. Piston A bergerak turun, bisa dilihat ketika dia bergerak turun, sepertinya ini akan mendorong. Maka dia akan mendorong. Dengan demikian, maka dia disebut dengan A+. Nah, ini A+. Piston A maksimum, piston B turun. Sama seperti piston A tadi, piston B turun ini namanya B+. Piston B minimum, piston C keluar dilambangkan dengan C+. Sepertinya ada proses yang terlewati. Nah, setelah piston B turun memblending
membanding plate berbentuk L piston B maksimum langsung kembali ke posisi semula. Nah, berarti kembali posisi semula ini adalah B min dulu, kemudian piston B minimum, piston C keluar. Nah, ini plus, kemudian membanding plate berbentuk U, piston C maksimum langsung kembali ke posisi semula. Nah, posisi semula berarti C min, kemudian piston C minimum, piston A. Nah, piston A kembali ke posisi semula. Yang tadinya dia plus menjadi amin. Baik. Dengan demikian, maka sekuensialnya adalah A plus, B plus, B min, C plus, C min, amin. Nah, ini adalah sekuensial untuk soal nomor 3. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan diagram langkahnya. Untuk diagram langkah nomor 3 adalah seperti ini. Di mana ada line 1, line 2, line 3, dan kembali ke line 1. Untuk tata cara pembuatan grup ini tidak boleh ada variabel yang sama. Seperti misalkan A plus A min, B plus B min, itu tidak boleh. Kemudian, untuk bagian yang saya tandai ini merupakan grup 1 yang dilambangkan dengan G1, ini grup 2 yang dilambangkan dengan G2, ini grup 3 yang dilambangkan dengan G3. Mohon maaf, ini salah tulis. Baik, selanjutnya kita kondisikan atau posisikan untuk masing-masing variabelnya pada yang sesuai pada fluid sim nanti. Untuk A plus dilambangkan A1, B plus B1, B min B0, C plus C1, C min C0, dan A min ini A0. Dia ada pada line 1. Kemudian jangan lupa untuk menempatkan push button sebagai tombol start. Baik, langsung saja kita beralih pada rangkaian nomor 3. Nah, ini merupakan rangkaian nomor 3 yang tadinya ada 3 grup. Nah, ini grup pertama, grup kedua, grup ketiga. Ini line 1, line 2, dan ini adalah line 3. Maka langsung saja kita simulasikan, hasilnya akan seperti ini. A plus, B min, C plus, C min, A min. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk demonstrasi pada kali ini. Saya sadar banyak kekurangannya. Untuk itu saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.